ketika bokap nyokap main Facebook, terus habis gitu teman-teman lama kita main Facebook, mereka ngeributin soal politik, soal agama dan segala macam. Kita kan juga nggak pernah teriak gitu, lo kenapa sih pada masuk Facebook? Kalau kita ingat TikTok, Bowo emang protes men, nggak protes men, iya kan? Iya. Bowo Open Label tuh nggak pernah protes bahwa sekarang Dian Sastro masuk TikTok, ya kan? Alay. Iya. Atau apapun itulah mau menyebut grassroots atau orang-orang yang seleranya kebanyakan, buat gue itu sebuah variabel yang given. Alay itu kan kunci. Iya. Kenapa? Karena masif ya. Alay itu jangan dijauhi, jangan ditolak, dirangkul men. Halo, sudah lama tidak berjumpa dengan saya. Terakhir kali di kamar sendiri ya, pakai iPhone. Sekarang gue bersama dengan kolega, partner, Bapak Jerangka, silakan di follow. Halo semuanya. Halo, silakan silakan diingat-ingat mukanya, dia akan sering kok muncul di channel ini. Gue sebenarnya tertarik gatel untuk merespon apa yang menjadi pembahasan cukup hangat dalam satu pekan terakhir adalah soal YouTuber yang tanda kutip pamit atau pensiun dari YouTube. Gue mau shout out ke Andovi sama Jovial. Gimana pun kalau gue sih mengapresiasi ya, ini pioneers, early adapters yang membuat bahwa YouTube menjadi media yang serius gitu. Betul. Soal alasan kenapa mereka berdua memutuskan nanti untuk cabut, ya menurut gue tuh urusan mereka. Yep. Jadi best of luck buat apapun yang akan lo berdua lakukan. Tapi yang menarik adalah gara-gara videonya mereka, arah pembicaraan ini berubah gitu, belok gitu. Jadi YouTube nih sekarang isinya konten alay, sekarang isinya artis sinetron, artis TV udah nggak asik lagi lah kayak dulu gitu. Nah kebetulan, gue nggak tahu lo tahu apa enggak ya, kebetulan nih rekan gue di sebelah ini cukup berpengalaman ngurusin alay sebenarnya. Tapi di platform yang berbeda. Tapi bener nggak sih kok kalau menurut lo bahwa sekarang YouTube udah nggak asik lagi gitu? YouTube nggak asik lagi kan tergantung mau pakai kacamatanya siapa gitu ya. Kalau buat kacamatanya audiens, YouTube selalu menyenangkan. Karena punya audiens tuh punya hak prerogatifnya untuk pindah-pindah channel gitu kan. Untuk cari siapa yang baru, apa yang dia suka, apa yang dia butuhin gitu. Nah, terlepas daripada itu semua, sebenarnya semua platform memang sengaja dibuat mesinnya itu untuk menyenangkan audiensnya. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya benar-benar yang dipertimbangkan paling atas ya audiensnya, penontonnya. Betul. Dan kalau gue sih merasa gini, oke, gue sepakat bahwa makin lama audiensnya YouTube tuh makin grassroots lah. Jadi makin luas, makin ke bawah gitu. Kalau dulu yang nonton YouTube mungkin kelas SES-nya A sama B, sekarang makin C, D, dan makin semuanya gitu. Yeah. Even bokap gue aja nonton YouTube juga kan. Yeah. Nah, cuman kalau buat gue melihatnya sih ini sebuah hal yang seru gitu. Kenapa? Karena berarti kan kalau selama ini kita melihat yang pakai internet, yang pakai platform video di internet itu kan cuman yang punya duit doang, dalam tanda kutip. Yeah. Cuman orang perkotaan doang gitu. Yeah. Semakin gede, semakin luas. Gue sih nggak melihat dilema di situ. Gue nggak melihat problem. Gue melihatnya opportunity. Iya kan? Iya kan? Iya. Opportunity-nya justru jauh lebih besar ketika tadinya yang ceruknya sangat kecil gitu ya. Ini sekarang kolamnya udah mulai luas gitu. Banyak yang mesti kita akomodir gitu. Bukan hanya dulu yang masyarakat perkotaan atau yang punya kuota banyak dan segala macam. Sehingga kalau menurut gue juga potensi-potensi ini yang terus menggali para creator gitu ya. Para creator untuk konten apa yang mau gue buat kan gitu. Karena gini, gue melihat beberapa reaksi dari ya teman-teman gue juga gitu. Gue lihat komentar Ernest gitu, dia bikin di IGTV kan soal ya ini namanya sebuah proses yang alamiah. Sebenarnya apa yang terjadi di YouTube itu sesuatu yang sangat alami. Sebenarnya nggak ada yang aneh dengan itu. Sebuah proses yang natural gitu pada saat sebuah produk jadi konsumsi mass market, masif ya pada dengan sendirinya. Kalau dia pakai bilang ya kalau kita lihat masyarakat itu piramida ya makin ke bawah makin luas gitu kan. Betul. Dan tentu saja seleranya juga akan semakin beragam dan mungkin semakin receh gitu. Iya. Gue mau membandingin gini, analoginya adalah lo pertama kali pakai Gojek kapan gue? Pertama pakai Gojek itu 3 bulan setelah Gojek rilis. Pas belum jadi app kan berarti? Pas belum jadi. Pas belum jadi app kan? Gue pakai Gojek inget banget, gue tuh pakai Gojek pas belum jadi app, lo harus nelfon actually betul, kan? Betul, lo harus nelfon buat ngirim dokumen gitu. Betul. Nah, dan yang make dan yang tahu itu, yang familiar dengan konsep bahwa ada
kayak pengiriman barang online itu kan ya orang yang kantornya di Gatsu, di Sudirman gitu-gitu kan. Nah cuman itu jadi masif banget pada saat orang-orang yang nggak terbiasa memakai internet, nggak biasa memakai HP yang harus beli data, justru memakai barang teknologi itu juga gitu. Nah gue walaupun ini nggak apple to apple, tapi kalau buat gue ini yang terjadi sama YouTube gitu. Kalau gue menyorotinya gini, mungkin kalau yang lebih apple to apple tuh gue melihatnya justru ketika kita mulai dikit demi sedikit itu hengkang dari Facebook gitu ya. Ketika bokap nyokap main Facebook, terus habis gitu teman-teman lama kita main Facebook gitu. Atau bahkan yang sebenarnya nggak sealiran dalam konsep pola berpikir gitu main Facebook. Mereka ngeributin soal politik, soal agama dan segala macam. Kita kan juga nggak pernah teriak gitu, lu kenapa sih pada masuk Facebook gitu ya? Justru kita yang mengevaluasi diri kita dan gue kemana lagi gitu ya? Gue yang mencari tempat itu sendiri gitu. Sehingga masuklah Instagram gitu. Gue juga udah dalam fase yang wah Instagram kayaknya udah mulai tempat migrasinya orang-orang Facebook yang lama nih, udah pada masuk ke Instagram gitu kan. Gue mulai nggak nyaman itu ketika image quality itu nggak begitu diperhitungkan gitu kan sama anak-anak Instagram sekarang gitu. Yang dulu memang ini platform memang menyediakan untuk ya benar-benar foto gitu kan, foto video. Nah akhirnya mereka juga akan bermigrasi lagi gitu. Terus habis gitu kalau kita ingat TikTok, ya kan? Kalau kita ingat TikTok, Bowo emang protes, men. Nggak protes, men. Iya kan? Bowo Open Label tuh nggak pernah protes bahwa sekarang Dian Sastro masuk TikTok, ya kan? Dan artis-artis besar lainnya masuk TikTok. Cuma begini, yang menarik adalah pasti audiens akan ngikutin kemana arahnya gitu. Nah sekarang tantangan yang harus dijawab ketika mereka udah nggak serak gitu dengan si platform si YouTube ini gitu. Lantas kalian mau kemana sih gitu? Tantangannya lagi, apakah kalian bisa mengconvert audiens kalian gitu yang tadinya di YouTube berjuta-juta subscribernya gitu untuk pindah ke platform baru? Itu sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau gue kan sering banget memandang apapun proses gitu dari kacamata political theory gitu ya, bahwa gue memandang yang namanya rakyat gitu kalau kacamata politik atau electorate atau dalam kacamata media audience. Lo kan pertama lo akan berusaha untuk mengarahkan mereka ngapain gitu kan. Kalau lo politisi, lo ngarahin mereka untuk milih lo. Kalau lo di media, lo ngarahin mereka untuk nonton lo, untuk konsumsi lo. Tapi kalau usaha pertama lo gagal untuk ngarahin mereka, berarti karena yang namanya Vox Populi Vox Day itu ada benarnya gitu kan. Bahwa lo harus dengerin mereka mau ngapain, atau mereka maunya ada di mana gitu. Pada saat lo nggak bisa nge-drive mereka, kalau gue sih berpendapat mending gue ikutin aja mereka ada di mana gitu. Walaupun tentu saja ada yang harus dijaga juga. Contoh misalnya, kalau gue meminjam bahasanya ini ya, bahasa Jovi itu, dia bilang bahwa ya sekarang isinya tuh di YouTube kebanyakan gorengan bukan gado-gado gitu kan. Lu boleh jual gorengan, lu boleh jual gado-gado. Yang satu ada benefit kesehatan lebih besar dari yang lain. Dua-duanya sama-sama mengenyangkan. Gua merasa sistem YouTube sekarang lebih ngedorong gorengan daripada gado-gado. Bukan berarti bahwa pada saat pengikutin audiens lo, kalau buat gue bukan berarti bahwa lo bikin aja apa yang kira-kira akan laku gitu. Ya gue sih sampai sekarang gitu di tempat kita di Asumsi kita belum pernah bikin konten unboxing sama prank jadi gembel sih, belum pernah ya. Belum pernah giveaway handphone juga. Agak tergoda sebenarnya, agak tergoda gitu. Karena kalau kayak Rico mau dijadiin gembel prank kan udah gampang sebenarnya, udah gampang gitu, tinggal dikencang-kencang dikit aja. Cuman kita tuh gue selalu merasa dan gue yakin Rico juga bahwa sebenarnya antara quantity sama quality itu ada sebuah titik kompromi lah gitu. Yang sebenarnya yang jadi satu persoalan besar proses menemukannya itu. Gitu, proses menemukannya itu. Makanya kalau buat gini, kalau kemarin ada diskusi yang sengit gitu di Twitter, gue lihat di Instagram ada gue sebagai orang yang lama bikin konten yang memang nggak populer, ngomongin politik, social affairs, current affairs, segala macem. Buat gue jadi menggelitik aja gitu, jadi menggelitik kan bahwa oh gitu ya. Sedangkan kalau buat kita justru merasa gimana caranya biar orang bisa nerima. Karena buat gue yang harus taklukkan tuh ada dua kan. Lo harus taklukkan audiensnya, lo harus taklukkan mesinnya juga. Betul. Gitu. Ini nggak bisa dipisahkan nih kan. Nggak bisa dipisahkan karena gimana pun lo berurusan sama teknologi, lo berurusan sama algoritma, berurusan sama tech gitu. Nih, gue punya pertanyaan buat lo ya. Menurut lo, audiensnya Asumsi itu nonton konten-konten alay juga apa enggak? Menurut gue iya. Menurut gue iya. Tapi kenapa? Gini.
yang menariknya ketika audiens asumsi itu masih nonton konten alay, tapi kan tidak terbukti mereka tuh cabut dari kita, ya nggak sih? Nah, kalau gue merasa orang itu kan audiens manusia itu kan hal yang bikin dia tertarik itu kan nggak homogen gitu. Nggak cuma satu, orang tuh suka banyak hal, gitu. Orang suka banyak hal. Memang dia punya kecenderungan, punya preferensi. Ya contoh kalau mungkin dia suka konten prank, mungkin dikasih konten giveaway HP, mungkin bisa langsung nyambung gitu kan. Cuman mengacu sama apa yang kita bikin gitu ya. Kita kemarin punya video ya lumayan gitu, itu juga di luar dari dugaan kita. Super Ambulance, 3,8 juta gitu ya bulan lalu. Itu kita 3 minggu terbesar dalam sejarah asumsi gitu. Bahkan lebih gede dari video AI-nya gue sama Anya Geraldine. Di situ gue sadar satu hal sebenarnya, bahwa kesempatan mengedukasi audiens itu masih ada, gitu. Masih ada. Bukan cuma lo ngikutin aja mereka mau ngapain gitu. Dan gue percaya bahwa ya lo mungkin suka konten-konten alay, tapi nggak menutup kemungkinan lo akan suka barang yang lain juga, gitu. Kalau buat gue masalah tuh bukan pada audiens sih. Tapi menurut gue yang harus taklukkan itu tadi mesin. Okay. Nah, di mana mesin juga itu diciptakan audience driven banget gitu kalau menurut gue ya gitu. Nah, sedangkan yang gue heran gitu ya, harusnya ketika audiens mereka ini pada cabut, audiens kita kan tadi nggak cabut ya, audiens mereka ini pada cabut, ada yang salah berarti sama diri kita. Itu yang mesti dievaluasi kalau menurut gue gitu ya. Nah, yang salah ini adalah jangan-jangan para content creator ini belum menemukan USP-nya dia itu apa, gitu. Sehingga USP ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan atau dari apa yang disukai sama audiensnya mereka sendiri, gitu. Kayak contohnya yang tadi lo bilang gitu ya, bahwa kita punya video feature di mana si supir ambulan udah nge-hit di angka 3,8 gitu ya. Lalu si tukang chat, ngapain orang 1,2 juta. Gue juga nggak ngerti orang ngapain nonton video ngechat mobil ya? Ngechat mobil gitu. Yang banyak juga yang bilang bahwa gue nggak tahu loh itu kalau itu ternyata tukang chat gitu. Gue kira dia tukang parkir gitu. Nah, kalau mereka disandingkan sama let's say YouTube-nya si podcastnya Om Deddy Corbuzier dan segala macam, tentu nggak apple to apple gitu ya secara value. Tapi ada satu konsep yang ditawarkan di dalam situ gitu, bahwa kita punya USP-nya sendiri gitu. Kita punya USP, lalu kita punya alternatif gitu. Nah, menurut gue terlalu prematur untuk hari ini mengeneralisir bahwa audiens YouTube itu adalah pengennya nonton yang alay-alay gitu. Menurut gue mereka tetap sebagai manusia pada umumnya gitu ya, yang punya ketertarikan berbeda-beda dari setiap orang gitu, bahwa challenge si video feature yang ada di asumsi ini juga udah menjawab tantangan bahwa asumsi kalau nggak ada pangeran siaannya jadi apa ya? Ternyata jadi juga gitu. Gue sudah terpenuhi gitu. Ambisi gue sudah terpenuhi bahwa nggak perlu ada gue gitu depan kamera untuk bisa bikin video bagus kan. Bahwa kolom komen itu sekarang diramaikannya ini. Mereka itu mendesak kami bahwa distrik kapan lagi tayang. Nah, distrik kapan lagi tayang. Udah bukan ngomongin Bang Pange mana nih, opini pangeran mana gitu. Nggak penting. Ya nggak penting. Dengan minggu udah nggak penting lah. Nggak penting. Bener. Gue mau bikin sebuah pernyataan yang menurut gue lumayan tegas gitu. Gue mau bilang bahwa alay atau apapun itulah mau menyebut grassroots atau orang-orang yang seleranya kebanyakan, buat gue itu sebuah variabel yang given. Dalam arti udah dari sononya, tau nggak lo? Iya, betul. Gitu. Sehingga menurut gue kalau kita mempermasalahkan, audiensnya kebanyakan alay, menurut gue lo nggak bisa menerima kenyataan gitu loh. Iya. Menurut gue juga begitu. Contoh ya, gini, kan kalau ngomong orang TV, gue orang TV nih, lo juga sempat TV kan, pernah kan? Jadi kan kita tahu tuh satu proses yang bagaikan lingkaran setan. Kenapa TV bikin acara alay? Karena jawabannya, karena audiensnya mau. Betul. Maunya alay. Kalau audiens ditanya kenapa lo nonton acara alay, jawabannya karena cuma ada acara alay doang. Betul. Iya kan? Jadi di situ kan menjadi lingkaran setan. Nah, menurut gue dengan masa masuk ke YouTube makin banyak, ini makin menjadi sebuah konsumsi publik, kan mindsetnya sama. Betul. Mindsetnya sama. Gitu. Bahwa TV melihat, yaudah kalau audiens gue pindah ke YouTube, pasti mereka akan makan konten yang sama-sama yang gue bikin di TV kan? Betul. Taruh di sana. Tapi ada satu hal yang berbeda kalau buat gue. Audiens sudah nggak bisa lagi bilang, kan cuma ada alay doang. Kan cuma ada barang alay. Di YouTube nggak cuma ada barang alay soalnya. Gitu. Kalau mayoritas nonton video-video alay dalam tanda kutip, itu terserah mereka, orang kota-kota mereka kan gitu kan. Emang selera-selera mereka. Tapi mereka punya pilihan lain. Mereka punya opsi lain gitu. Yang bisa mereka konsumsi. Jadi kalau buat gue,
Ini tuh bikin ini tuh YouTube atau platform digital apapun secara media, ini tuh bikin sebuah kesempatan yang lebih egaliter sebenarnya. Bahwa lo punya kesempatan bikin dan produksi hal yang lo mau, perkara lo bisa dapat audiens apa enggak, itu urusan lo gitu kan. Betul. Nah, gue rasa juga secara mesin ya, kalau ngomongin mesin gitu ya, kan si konten-konten creator ini dengan sebegitu fasihnya gitu ngomongin soal algoritma dan segala macam. Gue nggak tahu apakah audiensnya mereka itu atau audiens YouTube yang disebut ala ini ngerti nggak sih ini algoritma itu makanan apa gitu kan atau binatang apa gitu. Yang menurut gue justru YouTube menurut gue jauh lebih savvy kalau menurut gue ya gitu. Let's say gini, ketika misalnya filter bubble gue di YouTube itu ngomonginnya soal otomotif terus dan segala macam gitu. Tapi sekali atau 2 kali aja gue nge-search asumsi, gue akan ditawarin soal asumsi terus, kayak gitu. Menurut gue, gampang banget buat kita para audiens itu buat nge-break bubble di YouTube, gitu, daripada nge-break bubble di Instagram, gitu. Instagram dan Twitter itu jauh lebih sulit menurut gue, gitu. Nah, sehingga sebenarnya gimana caranya kan konten kita bisa jadi word of mouth gitu ya, atau konten kita tuh bisa direkomendasiin sama, ya bahkan di circle-circle-nya mereka sendiri. Kayak misalnya lu pernah bilang bahwa Asumsi itu gede banget di marketnya anak-anak kampus gitu. Nah itu kan karena udah brandnya si Asumsi ini dan konten-kontennya Asumsi ini memang udah sebegitu berkeliarannya gitu di dalam kampus menurut gue gitu. Dan ada satu contoh lain sebenarnya YouTuber atau content creator, walaupun kalau buat gue untuk menyebut dia sebagai YouTuber tuh cukup mengandalkan apa yang dia bikin sih. Gue mau ngambil contoh kayak Radit gitu misalnya, Raditya Dika gitu. Menurut gue dia melihat medium, platform, apapun itu, entah itu dari dulu zaman dia bikin blog, terus di Twitter, terus bikin YouTube, bikin film, buku, segala macem, gue melihat bahwa buat dia, dan gue percaya hal yang sama, medium gitu. Itu tuh perantara lo dengan audience lo. Gitu. Mau dia bikin apapun, gue rasa sih kalau Radit bikin karya di daun lontar juga pasti ada aja gitu. Karena kenapa? Karena dia bisa nurturing audiensnya itu kan. Praktisnya Radit tanpa YouTube juga nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Menurut gue sih nggak apa-apa gitu. Nah, menurut gue ini sih ya kan gue sering berpertanyaan gitu. Yang paling polos pertanyaan adalah, bang duit dari AdSense lumayan nggak sih buat Asumsi gitu. Terus buat gue bilang gue bahkan nggak peduli sama AdSense gitu. Gitu. Duitnya AdSense dari YouTube Asumsi itu dari 2015 nggak pernah dicairin sama gue. Sekarang sih udah lumayan ya, udah banyak kayak Pak Riko tahu lah udah berapa gitu angkanya. Cuman menurut gue kayaknya buat bayar listrik editor juga nggak cukup gitu. Menurut gue mindsetnya tuh nggak tepat gitu. Nggak kesana. Kalau lo mau berkarya, mau bikin produk media lo di YouTube, terus hal yang pertama lo incer itu AdSense. Menurut gue lo udah salah dari awal gitu. Lo salah dari awal, bukan gitu caranya gitu. Gitu sih. Iya. Nah, satu lagi adalah soal gini. Ini kan sebenarnya menunjukkan sebuah kerentanan. Kerentanan dari sisi pembuat produk. Gue tuh nggak suka banget term content creator by the way. Kalau denger dari tadi, gue menghindari banget ngomong content creator atau creator segala macam. Lo bisa lihat bahkan talk show gue di acara Bukalapak tuh gue bilang gue nggak mau disebut content creator. Yes, gue bikin video. Yes, gue bikin tulisan. Yes, gue bikin infografis. Nggak, tapi gue bukan content creator. Kenapa? Karena yang boleh menyebut orang lain content creator itu cuma milik platform, Mbak. Iya kan? Gue orang YouTube ya lo content creator gitu kan, iya kan? Gitu. Karena lo mainnya di tempat gue, iya kan? Nah, cuma ada satu hal yang menarik adalah ini menunjukkan kerentanan dari so-called content creator terhadap platformnya mereka, gitu. Kenapa? Pertanyaan gue gini, bargaining position lo apa, men? Iya. Gitu, bargaining chips lo apa sebagai orang yang bikin konten, bikin produk kepada platform, gitu. Karena lo sebenarnya punya infrastruktur nggak sih? Lo punya rumah nggak sih pada saat ini bisa dibilang kayak gue Asumsi gue ada di YouTube, gue tuh sebenarnya numpang di YouTube nggak sih? Numpang kan sebenarnya gue di YouTube kan, gitu kan? Pada saat YouTube mengubah, gini, karena gue numpang di rumah orang, tiba-tiba biasanya di sini ada sofa, ada meja makan, ada kursi, yang punya rumah arrange ulang furniture-nya, gue nggak boleh komplain harusnya ya? Nggak boleh komplain kan? Bahkan gini, YouTube buat tutup dulu nih ya seminggu mau renovasi gitu. Ya lo nggak boleh komplain, men. Iya, bener kan gitu kan? Iya. Jadi gini, kalau selama ini kalau bagi teman-teman pekerja gitu ada bilang bahwa sekarang tuh ada
golongan baru, yaitu golongan prekariat, jadi para pekerja informal yang berada dalam kerentanan karena mungkin di kontrak kerja atau sektornya nggak menentu juga. Menurut gua, content creator dalam hal ini itu berada di level kerentanan yang nggak beda jauh gitu. Kenapa? Tingkat dependensinya terhadap yang punya rumah gede banget. Gede banget. Iya kan? Gede banget gitu. Dan ini kan udah terjadi berulang kali ya. Udah terjadi berulang kali loh. Contoh misalnya, dulu ada zaman di mana seleb tweet itu dapat campaign bisa gila-gilaan. Iya. Bisa gila-gilaan. Gue juga termasuk yang dulu dapat lumayan lah gitu. Terus pada saat audiensnya pindah, Twitter tiba-tiba nggak jadi tempat yang seksi lagi buat agency, buat brand untuk tap in. Kan berkurang tuh. Pilihannya kan cuma dua. Antara lo stick di situ aja ya, toh gue nggak nyari duit, atau gue ngikut kemana audiensnya gitu kan. Cuman lo kan bisa melihat di situ di mana si entah itu seleb tweet, selebgram, YouTuber. Iya, tingkat kerentanan itu menurut gue signifikan banget dan. Tapi setidaknya mereka berpegang pada objektif untuk nyari duit. Itu kan. Dengan kata lain, gue nggak melihat ada pandangan yang ganda gitu dari seorang anak Twitter ketika masuk ke platform yang lain, anak YouTube ketika masuk platform yang lain gitu. Nah, yang gue cemaskan atau yang gue bingungkan adalah agenda lo ngomongin ini tuh apa gitu. Lo udah ngomongin sampai ke tahap ini tuh udah mulai susah dimonetize lagi, ini tuh nggak bisa nge-upscale bisnis lo lagi, atau ini murni karena audiensnya udah nggak berpihak pada lo lagi, atau mesinnya nggak berpihak pada lo lagi. Ini kita sama-sama masih meraba sebenarnya. Arah perbincangan bahwa YouTube nih udah nggak mengasihkan lagi nih ke arah mana gitu. Kalau objektifnya adalah duit, menurut gue udah salah gitu. Karena lo tadi udah jelas bilang gitu, AdSense tuh nggak ada rasanya lah gitu. Nah, tantangannya kan sebenarnya adalah gini, untuk para YouTuber yang baru pada mulai aspiring itu gitu ya. Sebenarnya kan tipsnya gini. Lu jangan pernah taruh YouTube itu sebagai adalah tujuan utama lo. Setuju. Iya. Bahwa ini adalah alat marketing lo, gitu. Ini adalah cara, ini adalah tools, gitu. Nah, yang perlu dipikirin adalah core-nya apa, gitu. Yang mau lo create tuh apa, gitu. Sebuah gagasan kah, atau sebuah produk kah, dan segala macamnya, gitu. Misal kalau gue jadi YouTuber otomotif, gitu. Gue tidak menitik beratkan bahwa Ini praktisnya aja ya, gue tidak akan menitik beratkan bahwa channel YouTube otomotif gue ini akan menjadi cash cow gue gitu, sumber pendanaan gue, sumber pendapatan gue gitu. Tapi itu akan gue balik gitu. Ini akan gue jadiin sebagai salah satu alat marketing gue gitu. Dimana barang-barang dagangan gue misalnya, ternyata gue punya bengkel di belakangnya, ternyata gue jual beli mobil, ternyata gue, nah itulah kesana gitu. Mungkin ya teman-teman asumsi juga udah bisa ngelihat itu gitu loh, yang cerdas-cerdas lah ya, bahwa benar juga ya, kalau dilihat kan YouTuber-YouTuber yang lain gitu ya, bahkan artis TV yang disebut-sebut itu, mereka udah punya kerajaan bisnisnya sendiri gitu. Bahkan mereka masuk ke YouTube itu bukan untuk ngambil duit dari YouTube-nya, bukan gitu. Mereka hanya memperluas marketing tools-nya mereka aja supaya apa? Supaya kerajaan bisnisnya makin spreading-nya makin luas gitu kan. Yang penting YouTube tuh bukan tujuan akhir, itu penting banget menurut gue. Itu hal yang paling vital bahwa banyak orang punya mindset begitu masuk ke YouTube itu jadi tujuan akhir, gue akan make money di situ. Gitu. Nggak bisa kan? Gitu ya, kalau lo udah kayak kelasnya kayak Atta Halilintar mungkin bisa gitu. Ya lo selamat menempuh perjalanan menuju jadi Atta, karena mau jadi Atta tuh nggak gampang gitu kan. Jadi silakan aja kalau mau coba gitu. Jadi ya itu sih. Jadi pemahaman ya soal, karena gue orang media, si Diko juga ada media gitu ya, kita punya pemahaman yang menurut gue sama soal audience, soal media bekerja itu kayak gimana. Ya media pada akhirnya sebuah medium gitu, mau apapun itu bentuknya, itu cara untuk lo bisa nyampe ke audience lo. Nah, kalau audience lo ternyata nggak bisa lo jangkau, menurut gua lo nggak boleh langsung salahin medium sih, gitu. Iya betul. Iya kan. Ada banyak sekali faktor, ada banyak sekali variabel yang berperan gitu. Pertanyaan gue, ini juga buat gue sih, tapi gue juga mau nanya ke Riko. Kira-kira kok, karena kita tahu bahwa semakin lama semakin masif audiens di YouTube dan juga di berbagai macam digital platform lainnya. Kalau lo mau going low gitu ya, lo mau menjangkau sealai mungkin dalam tanda kutip, batas toleransi alay lo seberapa sih? Ini pertanyaan yang susah. Karena ya lo benar bilang bahwa alay itu adalah gift gitu ya. Bahwa pejabat-pejabat kita yang alay juga banyak kan, gitu.
Lu belum pernah pada tahu aja kalau misalnya ada pejabat-pejabat yang kalau misalnya lagi presentasi itu PPT-nya bisa sakit banget di mata gitu. Nah itu membuktikan bahwa tes alay mereka tuh bagus banget gitu. Kalau dibilang alaynya itu batasnya sampai di mana? Kalau buat gue adalah sampai gini aja nih. Sampai ketika lo tidak bisa memberikan benefit apa-apa gitu. Lo mau alay sekonyol apapun selama lo masih bisa bikin gue nyengir lah minimal ya. Syukur-syukur gue bisa ngakak banget gitu. Nah, itu masih punya benefit buat gue. Lo entertaining gitu. Tapi kalau lu cuman alay, misalnya ngeprank yang bahkan bisa jadi hujatan, menurut gue, ya itu udah bukan dalam domain toleransi gue. Gitu. Ya. Kalau lu memandangnya gimana coba? Kalau buat gue, ya gini. Kalau buat gue yang namanya value, yang namanya pesan itu paling pentingnya lo mau ngapain. Tapi metode selama nggak melanggar hukum, kalau buat gue, itu sah-sah aja, men. Sah-sah aja. Gue mau bilang terakhir, gue mau bilang, alay itu kan kunci. Kenapa? Karena masif ya. Gue pakai alay itu hanya sebagai byword, sebagai kata untuk menggambarkan sebuah golongan yang memang secara jumlah itu masif gitu. Dan buat gue mau meng-empower kata alay sih. Karena orang kan mikirnya alay itu jelek gitu kan. Iya kan? Lo coba sebut gitu. Sektor apa, bisnis apa, enggak cuma media ya. Bisa apa yang bisa thriving ya di Indonesia yang nggak menjangkau alay, men. Nggak ada, men. Nggak ada. Lo menjangkau alay, lo menaklukkan alay, lo menang pasti. Lo menang. Karena kalau lo bikin sesuatu yang ditaklukkan cuma model kayak Rico atau kayak gue, ya lo cuma mainan modelnya tuh kelas arisan kompleks aja menurut gue. Gitu. Jadi buat gue alay itu jangan dijauhi, jangan ditolak, dirangkul, men. Dirangkul, dikasih makan, ya kan, dikasih nutrisi otaknya, ya kan? Supaya akhirnya konten lo kemakan juga nantinya kan, betul. Gimana caranya mereka itu mulai masuk politik apaan sih bang gitu. Nah, alay-alay sini, ya kan, nih asumsi ajarin nih caranya ngerti politik gimana